ini perkenalan singkat saja ya. Nah, ini buku terakhir yang saya tulis yaitu The Miracle of Forgiveness yang insya Allah sebagian isinya itu kita kita akan bahas pada pagi hari ini gitu ya. Masya Allah. Ini buku saya yang pertama, yang kedua. Yang pertama itu yang ini. Nah, ini yang pertama itu namanya judulnya judulnya Sukses Mulia is My Life. Kemudian yang kedua Beauty Morphosis ya. Nah, yang ini dan yang ketiga sekarang ini ya, yang akan kita bahas The Miracle of Forgiveness. Jadi insya Allah pagi ini kita itu bedah buku lah bedah buku tipis-tipis gitulah ya. Alhamdulillah. Ya ini tadi yang saya tanyakan ya teman-teman ya. Kita udah 27 hari di 2024 ya. Nah kalau misalnya nih teman-teman ada yang ngerasa kecewa atau sedih gitu ya karena tahun 2023 kemarin itu kok ternyata belum sesuai dengan harapan gitu ya, sudah bikin resolusi tapi belum sesuai harapan, nggak apa-apa, insya Allah kita bisa lanjutkan ya di resolusi menjadi resolusi 2024 ya. Santai aja, yang penting kita bisa memaafkan diri sendiri. Soalnya gini, kemarin itu juga saya banyak gitu ya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman ketika saya siaran radio itu, gimana ya, nyesel gitu ya kalau ternyata ada resolusi yang enggak tercapai gitu ya. Terus kemudian kita ngejudge diri kita sendiri gitu loh. Aduh, aku kok ternyata nggak mampu sih. Aduh, aku ternyata emang nggak pantas ya. Aduh, ternyata. Nah, ini bahaya ya teman-teman ya. Yuk kita maafkan diri sendiri ya. Nanti insya Allah apa yang kita bahas pagi ini ya, insya Allah juga termasuk bisa juga dipakai untuk memaafkan diri sendiri gitu ya. Nah, jadi insya Allah kita sebelum mulai ya, ini pasti rasanya nggak nyaman kalau kita belum tercapai resolusi itu. Nah, supaya kita nyaman gitu ya, ada rasa yang lega, mungkin hari ini ada sesuatu yang masih kita pikirkan, masih membuat kita sedih. Oke, kita ringankan sebentar dengan mengambil nafas dan kemudian membuang nafas ya, agar energi kita ini pagi ini bisa lebih oke, kita sama-sama belajar pemaafan gitu ya. Oke ya teman-teman, silahkan ambil nafas dan buang nafas pelan-pelan. Ambil nafas panjang, kemudian tahan sebentar beberapa detik dan kemudian buang pelan-pelan. Yuk kita ambil nafas. Ya, membuangnya dengan mulut ya. Kalau lebih baik lagi kalau kita mengatakan alhamdulillah, kita mensyukuri ya apapun yang sudah Allah karuniakan kepada kita ya. Oke, silahkan ambil nafas lagi. Buang nafas pelan-pelan, alhamdulillah. Ambil nafas lagi. Buang nafas pelan-pelan, alhamdulillah. Di setiap kondisi selalu ada yang masih bisa kita syukuri ya. Oleh sebab itu kita sampaikan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman. Nah, sekarang kita akan fokus pada materi pemaafan. Ya. Menurut teman-teman memaafkan itu mudah atau tidak mudah? Nah, boleh dong ditulis di kolom chat. Nah, memaafkan itu ya, oke. Oke, ini ada yang off cam, monggo nggak apa-apa, mamaku mah off cam nggak apa-apa ya. Saya juga bisa memahami, kadang-kadang sinyal kurang bagus gitu ya. Itu kalau off cam jadi lebih bagus suaranya. Oke, tadi ada pertanyaan, memaafkan itu mudah atau tidak mudah? Susah. Susah, susah sudah gampang. Maksudnya gimana nih? Bisa. Ada yang bilang tergantung kasusnya, kadang mudah, kadang susah, atau ada yang bilang tidak mudah, gitu. Oke, ya betul. Tergantung kasusnya, itu betul banget ya, betul banget nih Mama Kuma. Jadi ya ada yang bilang cukup susah, apalagi Kumi nggak mau punya teman yang nyebelin. Oh, ini Mbak Nada ya berarti ya. Kumi tanda kurang 3 ini kayaknya Mbak Nada deh. Apalagi Kumi nggak mau punya teman yang nyebelin. Oke, terima kasih. Ya,
Ya, jadi memang memaafkan itu bisa mudah, bisa tidak mudah, ya. Tergantung dari kasusnya, bisa tergantung juga dari orangnya. Maksudnya orang yang nyakitin kita gitu ya. Nah, biasanya gitu ya, biasanya kalau orang yang nyakitin kita itu apa ya, secara hubungan, secara relationship itu dekat sama kita. Nah, biasanya itu masih tidak mudah untuk ya. Nah, bisa minta tolong di silent ya untuk yang baru gabung mungkin masih belum off ini suaranya, bisa di silent dulu. Oke. Jadi mudah atau tidak mudah tergantung kasusnya. Kalau tergantung juga orangnya. Kalau misalnya orangnya itu orang-orang yang tidak signifikan dalam kehidupan kita, misalnya orang yang baru kenal, orang yang ya teman biasa, nggak terlalu deket gitu ya, itu biasanya sih lebih mudah. Bahkan kita nggak mikir bahwa itu sebuah kesalahan yang besar gitu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang apa namanya telah menyakiti kita itu setiap hari ketemu terus diulang-ulang gitu ya, nah, itu biasanya tidak mudah. Oke. Nah, untuk kasus-kasus pemaafan ini ngapa sih memaafkan tuh nggak mudah gitu ya? Nah, karena memaafkan itu sebetulnya memang butuh keberanian teman-teman, butuh kesabaran, butuh kelembutan, butuh kebesaran jiwa, butuh yang namanya satu kondisi penerimaan atau ridho ya, butuh keikhlasan. Ya Allah, ini semua ternyata memaafkan itu kenapa kok nggak mudah? Memang perlu perjuangan gitu ya, teman-teman semuanya ya. Oke, nah jadi mungkin kita pernah ngalamin berbagai peristiwa ya dalam hidup ini. Misalnya kita pernah dibully, pernah mengalami satu apa ya pola asuh yang kurang baik ya di masa kecil dan itu dilakukan oleh orang tua kita ya atau orang-orang dewasa di sekitar kita yang setiap hari kita ketemu. Nah, ini biasanya sih menimbulkan apa ya luka batin yang lumayan ya, yang lumayan itu kalau kesalahan pola asuh. Tapi bullying juga bisa jadi atau perselisihan misalnya ya, pengkhianatan. Nah, ini biasanya misalnya terjadi pada apa suami istri ya, pasangan suami istri. Salah satunya berkhianat. Waduh, itu menyakitkan sekali ya kalau yang misalnya nih suami berkhianat, maka istri yang punya value kesetiaan ya, yang jujur gitu ya. Wah, itu sakit banget biasanya gitu ya. Kemudian fitnah. Nah, kalau kita mendapatkan fitnah, sementara kita itu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan setiap orang. Di fitnah itu sakit banget ya. Di fitnah itu lebih sakit daripada tidak difitnah ya, gitu ya. Oke. Kemudian ada perceraian misalnya, naudzubillah min dzalik ya, kemudian pernah dihina misalnya, dicaci maki, dilecehkan ya, seperti itu. Nah, kehilangan dan semuanya itu menimbulkan atau memunculkan satu pengalaman buruk atau emosi yang kurang nyaman. Nah, ketika pengalaman buruk dan emosi yang kurang nyaman itu tidak kita rilis, tidak kita maafkan ya, luka batinnya itu tidak berusaha kita sembuhkan. Nah, maka bisa jadi apa ya, akan muncul atau semacam yang namanya unfinished business ya, unfinished business. Nanti kita bahas itu akan menimbulkan problem di kemudian hari tanpa kita sadari. Kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Maka dari itu kita hari ini belajar tentang pemaafan. Nah, orang-orang yang menyakiti kita itu siapa saja? Bisa jadi dia adalah pasangan kita, anak kita, saudara, orang tua, ya kan, teman atau kolega kita. Bahkan mungkin kita juga marah sama diri kita sendiri, mangkel, kecewa sama diri kita sendiri. Kenapa sih aku kok nggak bisa? Kenapa sih? Aku ini bodoh, aku ini gitu ya. Aku ini, aku ini, aku ini, aku ini. Intinya kita itu kadang-kadang juga bisa jadi gitu ya. Tapi ini tentu saja mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Ada orang-orang yang ngejudge dirinya itu terlalu keras, terlalu kejam gitu, sehingga kemudian malah muncul rasa marah kepada diri sendiri dan itu apabila tidak teratasi kadang-kadang sampai kepada depresi dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang ketika kita mengalami itu kita bertanya, why?
Gitu. Why me? Kenapa aku ya Allah? Engkau beri ujian seperti ini. Kenapa aku yang mendapatkan perlakuan seperti ini? Aku kan sudah melakukan yang terbaik misalnya. Why you? Kenapa kamu tega melakukan itu kepadaku misalnya ya? Terus why no? Kenapa sekarang? Kok aku kan belum siap ya Allah, mentalku belum kuat gitu ya. Kenapa sekarang itu engkau berikan kepadaku ujian ini? Kenapa enggak misalnya nunggu setahun ke atau nunggu aku siap ke gitu ya. Mentalku lebih kuat ke misalnya seperti itu ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, dari semua kejadian itu coba teman-teman boleh nanti lakukan cek ya. Ini ada semacam alarm gitu ya. Forgiveness check, forgiveness alarm check ya. Jadi sebuah apa namanya pertanyaan-pertanyaan ya atau kondisi-kondisi yang kemungkinan kalau itu benar-benar terjadi pada diri kita bisa jadi itu menunjukkan adanya isu pemaafan yang belum selesai pada diri kita gitu teman-teman. Gimana? Ini teman-teman mau nggak ngalami ngecek adakah isu forgiveness dalam diri kita atau tidak? Gimana teman-teman? Apakah mau saya ajak? Mau Bunda, saya sudah cari sebetulnya di bukunya. Ya, siap. Oke, nanti ini nggak perlu dilaporkan ke saya ya, tapi cukup bunda-bunda tahu bahwa oh oke, saya punya isu forgiveness gitu. Isu forgiveness itu artinya gini, ada satu kondisi yang di masa lalu ya, yang itu membuat memori buruk atau pengalaman buruk pada diri kita yang sampai saat ini tuh belum selesai. Artinya masih kita pikirin, masih kita batin gitu loh. Ya, bisa jadi itu belum selesai. Nah, itu namanya isu forgiveness. Nah, caranya kita cek dengan 7 alarm tadi ya, 7 alarm cek tadi ya. Oke, bismillah ya. Nanti kalau misalnya memang iya ada ya nggak apa-apa gitu. Artinya kita perlu belajar pemaafan dan kemudian berproses memaafkan gitu. Oke, kita mulai dari 1 ya. Nah, apakah Anda menahan sakit, kecewa atau kebencian sehingga ya kurang mampu menikmati kehidupan? Maksudnya kalau ingat dia gitu ya, ingat dia tuh masih ada gitu loh rasa sakitnya, masih ada kecewanya, masih ada sedikit-sedikit bencinya. Dan itu mengganggu kita, mengganggu kehidupan kita. Misalnya ingatnya pagi tuh, seharian tuh bakal nggak enak gitu. Kita nggak nyaman di hari itu gitu ya. Nah, ini 1. Nah, boleh ya teman-teman ingat-ingat ya, ada nggak kejadian apa kondisi seperti itu pada diri teman-teman? Yang kedua, apakah emosi Anda mudah terpicu peristiwa yang mirip? Nah, misalnya nih kejadiannya udah berlalu nih ya, kejadian udah berlalu lama. Tapi kemudian ada peristiwa yang mirip gitu. Lalu tiba-tiba kita ingat kejadian kita waktu itu diperlakukan tidak baik oleh seseorang. Saya sebut si dia. Dan itu kemudian memicu memori ke sana dan benar seharian juga nggak nyaman rasanya. Ya, jadi baper gitu ya, bawa perasaan gitu. Lalu yang ketiga, apakah Anda mudah marah hanya karena hal yang sepele? Istilahnya apa ya? Senggol bacok kali ya. Istilahnya sih sebetulnya apa ya? Kejadiannya itu sepele, kasusnya itu sepele, tapi itu membuat kita gampang marah gitu. Gampang marah. Artinya kita itu masih sulit mengendalikan emosi kemarahan, ya. Nah, kalau itu ada jangan-jangan masih punya gembolan, punya PR gitu ya, bahwa kita itu ada kasus-kasus yang belum kita maafkan sehingga masih ada beban gitu di dalam dada atau di punggung kita. Ibaratnya kita masukkan ke beban emosi itu kita masukkan ke apa punggung ya, ransel di punggung kita kayak gitu. Itu kalau orang bawa ransel berat kemudian kena senggol dikit itu kan rasanya gampang oleng ya, daripada kita nggak bawa ransel berat gitu ya. Jadi kalau orang masih punya kasus-kasus yang belum selesai itu dalam dirinya itu akan mudah sekali marah kalau misalnya kesenggol dikit aja gitu ya. Oke, yang keempat sering salah paham. Ya, sebetulnya salah paham itu bisa dihindari ketika kita bisa berhenti sejenak memikirkan, oh mungkin maksudnya dia begini. Nah, tapi ini orang yang sudah berat nih gembolannya gitu ya, kasus-kasusnya yang nggak nyaman tuh ada di punggungnya tuh berat, apa dikit tuh udah gampang banget salah paham gitu ya.
Oke, yang kelima, Anda mudah merasa cemas atau tertekan, ya, mudah stres gitu. Kena beban sedikit aja udah ngeluhnya minta ampun deh, stres gitu ya. Yang keenam, Anda dikuasai hasrat untuk membalas dendam atau menghukum si dia. Mungkin karena teman-teman nih solihah semuanya ya, gitu. Jadi mungkin nggak kepingin balas dendam, cuman mungkin kalau dengar berita tentang dia, yang dia itu dapat musibah misalnya, itu kita dalam hati kita tuh alhamdulillah gitu, rasain tuh, itu akibat ulah perbuatanmu kayaknya, gitu ya. Nah itu termasuk seperti ini sih sebenarnya, ada rasa ingin balas dendam, cuman kita nggak kepingin melakukan sendiri balas dendamnya itu, tapi kalau dia dibalas apa dengan apa mendapatkan keburukan dari pihak lain tuh kita ikut seneng. Nah itu tuh bisa jadi juga sama sih, mirip-mirip gitu ya dengan yang nomor 6. Lalu yang nomor 7 ya. Nah, apakah Anda banyak menghindar berkomunikasi dengan dia atau sejumlah orang ya, sekumpulan orang yang terkait dengan dia. Nah, silakan cek ya teman-teman ya. 1 sampai 7 tadi ya. Gimana? Apakah ada alarm pemaafan Anda yang berbunyi atau menyala ya, wah ini kayaknya gitu ya. Nah, gimana teman-teman? Apakah ada yang nyala? Boleh komentar ya di kolom chat atau boleh teman-teman kalau nggak mau apa nggak apa-apa kita teman-teman. Iya Bun, ada. Oke. Sebentar, saya ini nih banyak yang nyala. Ya nyala alarmnya. Oke, ya Allah. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya. Ada yang masuk ya. Boleh di mute dulu. Mohon maaf. Mbak Nisa mungkin bisa bantu nge-mute ya. Mbak Nisa bisa bantu nge-mute suara-suara. Iya, ini Siap. saya lagi cek. Siap, oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa. Nah, itu ya teman-teman ya. Coba Anda rasakan ya. Ketika kita itu belum bisa memaafkannya tuntas ya, belum bisa ikhlas memaafkan sepenuhnya sampai tuntas gitu ya. Itu ketika mengingat kejadian waktu itu atau nginget si dia gitu ya. Si dia ini siapa aja ya, terserah aku maaf saya nggak perlu tahu persis cerita Anda gitu ya, tapi Anda bisa berbicara dengan diri sendiri gitu. Ya, bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Kalau memang alarm ada yang nyala, dan kita memang masih belum selesai nih proses pemaafannya, belum sepenuhnya gitu, ikhlas sepenuhnya, kemudian memaafkan, kemudian belum apa ya tuntas gitu ya, penyembuhan luka batinnya itu apa yang terjadi ketika kita ngingat dia ya, biasanya itu apa, nyesek ya, nyesek, terus komunikasi terganggu, ya kan. Terus karena kita itu mudah terdistrak ya, ketika kita pingin katakanlah melakukan satu kegiatan kebaikan gitu ya, terus kemudian tiba-tiba ingat si dia ya, atau dengan ingat itu tadi itu menghalangi kita menjadi bisa melakukan kegiatan tadi itu dengan sebaik-baiknya, maka ya akhirnya prestasi kita kurang optimal ya, dan kemudian produktivitas menurun. Dan ada yang namanya unfinished business. Unfinished business itu adalah apa? Urusan yang belum selesai, ya, urusan yang belum selesai. Dan ini kalau terus-terusan dipelihara, maka dia bisa menjadi bom waktu, teman-teman. Bom waktu itu maksudnya gimana? Maksudnya mungkin kita merasa bahwa apa yang kita pendam itu tidak akan berpengaruh ya di waktu yang akan datang gitu. Tapi ternyata nanti ada nih hasil penelitian ya tentang bagaimana orang yang menyimpan marah, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati itu sangat berpengaruh bukan hanya pada psikisnya ya, kejiwaannya, tapi sampai pada berpengaruh pada fisiknya. Artinya seseorang yang menyimpan unfinished business yang nggak diselesaikan ya, kan namanya unfinished berarti kan nggak selesai. Nah, belum belum bisa sampai finish gitu, belum bisa bisnisnya itu urusannya itu selesai gitu ya. Nah, itu ternyata bisa sampai kepada seseorang tersebut kemudian sakit
ya, sakit gitu ya. Sakitnya itu sakit psikosomatis ya. Sakit itu kan, penyakit itu kan tidak selalu berasal dari kuman, ya kan? Ya, sakit-sakit yang karena kuman itu ternyata prosentasenya itu sedikit, teman-teman. Mungkin sekitar 15 sampai 20%, ya. Sehingga yang 80 atau 85% itu orang sakit itu adalah karena kondisi psikisnya, ya, kondisi mentalnya, ya, yang itu kemudian ternyata kok bisa ya kondisi mentalnya nggak bagus itu ngaruh kepada fisiknya. Nah, ini nanti ada hasil-hasil penelitiannya, nanti saya akan sampaikan, ya, seperti itu. Nah, itu bisa jadi bom waktu. Bom waktunya itu bisa jadi karena sakit, ya, bisa jadi berupa sakit, bisa jadi karena misalnya karena tumpukan apa namanya kasus ya atau tumpukan beban kita itu suatu saat akan meledak, ya, akan menimbulkan kemarahan yang meledak atau kebencian yang meledak dan itu sangat-sangat mengganggu. Kadang-kadang kita menjadi agresif, ya, tidak bisa mengontrol emosi dan itu akan menyulut perilaku kita yang membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain gitu. Dan itu biasanya kita akan sesali. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya, teman-teman. Jadi makanya kenapa kita perlu belajar pemaafan. Kenapa kita perlu apa ya? Tidak memandang remeh. Tidak memandang remeh apa yang masih nyesek di dada ini. Perlu diselesaikan gitu, teman-teman. Perlu dimaafkan nih orang-orang itu. Bukan untuk dia tapi untuk kita sendiri. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, sekarang sampai sini teman-teman gimana rasanya? Apakah masih semangat ini untuk mempelajari pemaafan nih kita pagi ini? Insya Allah semangat ya. Bismillah. Semangat ya. Alhamdulillah. Semangat, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih gitu. Apa namanya? Definisi dari pemaafan, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ya nyesek ya kalau misalnya belum, ya, nggak bisa produktif betul, tidur nggak ajannya, sholat nggak khusyuk gitu ya. Kalau kita masih menyimpan. Nah, sekarang saya mau sampaikan tentang definisi dari pemaafan itu sendiri. Pemaafan itu apa sih? Gitu. Forgiveness itu apa sih? Jadi kita memaafkan tuh kondisinya seperti apa sih? Gitu. Nah, pemaafan itu adalah state of mind. State of mind itu adalah kondisi pikiran dan perasaan. Ya, kondisi pikiran dan perasaan bahwa ada hak yang dilanggar. Oh iya, kita sadar dia udah melanggar hak saya, dia udah menyakiti saya, dia udah melukai saya, dia sudah memperlakukan buruk kepada saya, gitu ya. Entah ini kejadiannya kapan, ya. Kita sadar nih. Jadi ketika kita memaafkan tuh bukan berarti kita itu nggak aware dengan kejadian itu. Emang justru kita sadar, justru kita ingat, gitu ya. Lalu kita juga sadar bahwa ya dengan kejadian itu ada emosi yang nggak nyaman muncul. Misalnya apa? Marah, kecewa, sedih, bahkan mungkin benci gitu ya. Nah, itu emosi-emosi nggak nyaman tuh. Orang bilang emosi negatif, tapi sebenarnya emosi itu bisa positif negatif tergantung kasusnya ya. Ya, karena ada emosi juga yang positif gitu, ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Nah, ini muncul emosi nggak nyaman, diperlakukan buruk ya pastilah kita marah itu wajar. Kita manusia bukan malaikat gitu ya. Tapi kemudian kita juga sadar, kita mau memaafkan, terus mau melepas emosi nggak nyaman tadi. Emosi nggak nyaman itu kalau disimpan di dalam dada kan menuhin kan ya jadi sesek. Jadi harus dilepas dong gitu ya. Perlu dilepas supaya dada kita lapang. Beban yang katakanlah emosi itu kita masukkan ke ransel di punggung kita gitu ya. Ya ini perlu dikeluarkan gitu. Emosi-emosi nggak nyaman ini perlu dikeluarkan ya dalam proses pemaafan itu supaya beban berat kita ini berkurang dan lama-lama habis gitu ya. Sehingga kita jalan itu enteng gitu ya. Kan kehidupan kita ini kan pinginnya kita itu kan husnul khatimah ya. Ketika kita menghadap kepada Allah, kita kan berusaha untuk menjadi pribadi yang terbaik pada saat itu. Ibaratnya kita tuh sedang naik gunung, teman-teman, ya kan? Dalam hidup ini ibaratnya kita sedang naik gunung. Nah, kalau kita bawa beban berat, ya kan? Bawa beban berat di punggung kita. Sementara kita naik gunung terus gitu. Gimana kira-kira? Enak enggak sih? Ya pasti enggak enak kan? Nah, tapi kalau beban itu kemudian kita
kurangi, kita buang, kita jadi enteng. Naik gunung itu membawa aja yang memang diperlukan untuk di atas, nggak perlu semua dibawa gitu ya. Nah kayak gitu ya, apa namanya permisalannya. Ya. Justru ya, ketika kita mengingat kejadiannya yang buruk tadi, muncul emosi nggak nyaman, itu kita malah justru setelah memaafkan tuh kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang kita persepsikan buruk tadi itu, kita bahkan dapat pelajaran, ya. Oh, ternyata dia memperlakukan seperti itu kepada saya dan itu menyakitkan hati saya dan kemudian saya memaafkan gitu ya. Ternyata ini cara Allah gitu, ngajarin saya untuk tidak melakukan hal yang seperti itu kepada orang lain. Bahkan untuk membalasnya dia jangan melakukan cara yang seperti dia lakukan. Misalnya kita dikhianati, ya jangan khianati genti gitu ya. Ya Allah, membalas dengan mengkhianati gitu ya. Oh, dia mencaci, kita pun mencaci. No, 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 enggak begitu. Malah justru, oh gini ya, rasanya difitnah itu seperti ini ya. Sakitnya difitnah itu seperti ini. Berarti aku tidak boleh memfitnah orang lain. Misalnya seperti itu, Bunda. Contohnya ya nih teman-teman ya, nah, kayak gitu. Kemudian bahkan orang yang memaafkan itu bisa memberikan pembalasan yang lebih baik. Apa pembalasan yang lebih baik? Contohnya adalah misalnya dengan mendoakan, ya, atau malah kasih hadiah. Kasih hadiah itu juga pembalasan yang lebih baik. Paling tapi yang nggak modal ya, saya nggak modal ya mendoakan lah ya, mendoakan yang ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya ya Allah, mudah-mudahan. Nah itu kita doakan karena doa yang baik itu juga nanti akan kembali kepada diri kita. Gitu teman-teman. Ini definisi dari memaafkan. Sampai sini teman-teman gimana ngerasa? Sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan tentang definisi memaafkan? Ya. Ya. Nanti habis ini saya akan jeda sebentar tanya jawab ya. Tapi saya selesaikan satu definisi lagi. Jadi ada banyak definisi pemaafan tuh yang saya ambil tadi itu dari guru saya ya, Kang Asep Khairul Ghani. Kalau yang ini dari Thompson. Itu memaafkan itu ternyata adalah ketika kita punya rasa nggak nyaman di hati tadi ya, karena perlakuan buruk orang lain itu kita bisa mengubah ya respons yang negatif ya. Jadi turn ya, itu mengubah negative response to neutral or positive one. Jadi tadinya kan negatif nih responsnya, marah, benci, kecewa gitu ya. Nah, kemudian bisa diubah menjadi netral. Netral itu berarti nol ya, kosong ya. Maksudnya kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak apa-apa, nggak ada rasa apa-apa. Atau positive one. Positive one itu lebih baik gitu ya, sudah lebih baik gitu, merasa lebih nyaman, itu positive one gitu ya. Ini definisi yang lain. Nah, kalau misalnya kita mau tahu apa indikatornya, saya sudah memaafkannya itu sudah selesai, sudah ikhlas, sudah tuntas. Nah, gimana caranya? Nah, ini dia. Kalau teman-teman ingat kejadiannya waktu itu, maka kan tadi pemaafan itu state of mind ya. Jadi kondisi pikiran dan perasaan, ya kan? Maka kalau sudah memaafkan tuh kondisi pikiran dan perasaan teman-teman itu sudah netral atau positif. Artinya tuh udah nggak ada rasa aduh gitu ya. Atau rasa aduh gitu kok ketemu lagi sama dia gitu. Nggak pingin ketemu sama dia sebenarnya kayak gitu ya kan. Nah, itu sudah netral, udah biasa, nggak apa-apa gitu. Ya memang ini berproses ya tentu saja ya. Memaafkan itu berproses ya, nggak tiba-tiba gitu ya. Atau misalnya sudah bisa ngobrol lagi ya. Jadi ketika ingat kejadiannya itu perasaannya udah enak, nyaman, netral ya. Terus bahkan sudah positif. Artinya positif itu bisa komunikasi lagi gitu ya. Ya, ini kasusnya nanti beda-beda ya. Mungkin ada orang kok enak seenak itu pun wong dia yang nyakitin kok saya tiba-tiba suruh kembali akrab sama dia. Ya nanti berproses ya. Tapi memaafkan itu nanti untuk siapa gitu. Nanti kita bahas gitu ya, teman-teman. Oke, bukan waktu ya yang menyembuhkan. Kan orang tuh sering bilang gini, "Ah, nggak usah diurusin lah gitu ya. Kasus seperti itu biar aja kita jalan aja gitu." Ini kalau kasus itu masih ada di dalam dada gitu ya, kita nggak berusaha untuk memaafkan, atau sudah berusaha tapi belum selesai misalnya seperti itu. Nah kembali lagi, orang berpikir bahwa udah nggak usah ngurus lah, ngapain bongkar-bongkar kasus yang udah lama gitu ya. Biarlah waktu yang menyembuhkan. Nah ini adalah salah kaprah tentang pemaafan.
ternyata bukan waktu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah keinginan kita, ya, upaya kita, tentu saja dengan pertolongan Allah. Ya, kembali lagi saya ulang ya. Jadi yang menyembuhkan luka batin kita itu, yang akhirnya kita bisa memaafkan dia itu adalah ikhtiar kita yang diridhoi oleh Allah, ikhtiar kita yang ditolong oleh Allah. Ya, itu ya teman-teman ya. Ini kita garis bawahi dulu. Kalau di buku saya itu ada salah kaprah pemaafan tuh, maksudnya pemikiran orang tentang pemaafan itu ada 8 kalau nggak salah, saya lupa ya, 8 atau 9 ya, mitos-mitos gitu ya. Itu saya jelaskan ringkas, lebih detail lah di buku saya. Tapi di sini saya karena waktu saya cuma bikin 2 ya salah kaprah yang saya bahas pada webinar pagi ini gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan itu harus melupakan. Ini salah kaprah ya, salah kaprah. Artinya kalau belum lupa berarti belum memaafkan. Nah, ini salah pengertian seperti itu. Tadi kembali ke definisi pemaafan tadi ya. Bahwa memaafkan itu ketika ingat kejadiannya itu sudah netral, bukan lupa. Ya, bukan lupa. Justru kita memaafkan itu adalah ingat kejadiannya, tapi wis gak marah, wis gak ngamuk, wis gak kecewa, wis gak benci, wis gak rasanya hati itu getem-getem, wis rasanya mak duwek gitu. Enggak ada gitu-gitu. Nah, kok iso gitu ya? Memaafkan itu kok bisa seperti itu? Gimana caranya? Nah, ini yang nanti kita bahas ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Oke. Nah, tadi itu Mama Kuma pertanyaannya adalah dia berkhianat, terus ya apa ya, saya kan menundukkan ego saya itu gimana gitu. Itu nanti ya saya tunda dulu ya. Ini sekarang saya mau bahas risikonya dulu. Nah, supaya kita lebih kuat lagi keinginan untuk memaafkan. Risikonya atau bahayanya kalau kita itu masih nyimpen itu, masih menyimpan marah. Kita belum tuntas memaafkan. Apa risikonya? Apa bahayanya gitu ya. Ini teman-teman supaya punya motivasi ya untuk memaafkan. Bahwa memaafkan itu bukan untuk si dia. Memaafkan itu bukan dia yang sudah mengkhianati, dia yang sudah berkhianat, dia yang sudah memfitnah, dia yang sudah melakukan bullying pada kita misalnya. Bukan untuk dia, tapi untuk kita sendiri. Karena ternyata kalau kita nggak memaafkan itu ada bahayanya. Jadi memaafkan itu untuk diri kita sendiri gitu. Nah, ini satu motivasi mudah-mudahan nanti ya. Satu, ternyata tidak memaafkan itu menimbulkan efek negatif pada kesehatan mental, yaitu afektif dan kognitif, serta menghambat pertumbuhan psikologis dan sosial. Ini menurut Akhtar, Dolan, dan Barlow. Ya. Jadi bahaya ya kalau kita nyimpen marah, nggak memaafkan, nggak ingin memaafkan. Ternyata ada efek negatifnya pada kesehatan mental gitu ya. Sulit secara psikologis kita itu akan bertumbuh. Secara sosial kita akan bertumbuh itu sulit. Biasanya orang yang marah itu kan sulit ya untuk bersosialisasi ya, nggak pingin ketemu orang itu. Makanya sulit untuk silaturahim gitu ya. Nah, gimana kalau nggak pernah ketemu orang, nggak pernah silaturahim, nggak pernah mau kumpul-kumpul untuk taklim misalnya, gimana mau bertumbuh gitu ya. Nah, kita akan stuck di situ, bahkan bukan hanya stuck, bisa mundur kita ya secara psikologis. Nah, ada hasil penelitian lagi. Orang yang sakit hati ya itu sering mengalami gangguan kesehatan fisik dan emosi yang tergolong kronis. Apa contohnya? Ya, membahayakan kesehatan jantung, sistem peredaran darah, bahkan berkemungkinan besar ini hasil penelitian juga ya, dia akan terkena kanker gitu ya. Ada sakit tukak lambung, flu, sakit kepala, sakit telinga ya. Kenapa kok bisa begitu teman-teman? Nah, ini penjelasan secara ilmu neuroscience-nya ya. Jadi ternyata ketika kita itu masih menyimpan marah, sakit hati, luka gitu ya, kita nggak mau maafin gitu, aktivitas otak kita itu mirip ini menurut Worthington ini ya, dengan otak orang yang marah. Otak yang agresif. Agresif itu kemarahan yang diperturutkan ya, kemarahan yang kemudian diikuti dengan perilaku. Itu namanya agresif. Otak kita akan mirip dengan otak orang yang stres. Ya. Sehingga kemudian neurotransmitternya, zat-zat yang neurotransmitter itu zat kimiawi yang ada di otak kita, yang kemudian juga mempengaruhi sistem hormonal kita, itu
mirip dengan neurotransmitternya otak orang yang stres tadi, otak orang yang marah tadi. Dan hormon yang muncul kemudian adalah hormon-hormon yang jahat, yang buruk gitu ya. Ya, seperti kortisol gitu ya. Adrenalin. Nah, kortisol itu sebetulnya ya namanya Allah menciptakan hormon itu sebetulnya ya enggak kemudian tiba-tiba buruk-buruk begitu enggak ya. Dia baik kalau karena dia itu menjadi sinyal buat kita. Kalau hormon kortisol muncul itu sebetulnya memberikan sinyal kepada tubuh kita. Tapi kalau marahnya itu terus-terusan, kan kita nggak maafin nih, berarti kan marahnya itu terus-terusan, stresnya itu terus-terusan, berkepanjangan. Maka apa dampaknya ketika hormon kortisol itu muncul berlebihan dan terus-terusan dalam waktu yang panjang? Pasti dia akan merusak tubuh kita. Ya, ada yang mungkin kena kemudian apa? Gula darahnya naik, tekanan darahnya naik, ada masalah di pencernaannya, GERD, asam lambungnya naik, kemudian ada di sarafnya, ada misalnya juga mengganggu fungsi jantungnya gitu ya. Bahkan imun sistemnya juga kemudian jadi lemah ya. Ada yang orang-orang yang kena apa imun sistemnya itu buruk gitu ya, itu bisa jadi kadang-kadang kalau kita pelajari lebih jauh lagi ternyata dia menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian. Orang-orang yang sakit imun itu yang imunitasnya turun ya buruk itu masya Allah bisa jadi ternyata ada hubungannya. Atau mungkin orang itu kemudian terkena anxiety gitu ya, bahkan sampai depresi kayak gitu. Banyak kasusnya teman-teman ya. Jadi ini ternyata hasil penelitian nih teman-teman. Nah, jadi betapa memaafkan itu perlu kita lakukan, jangan kita tunda-tunda ya. Jangan dianggap sepele gitu. Karena itu akan merusak tubuh kita ya. Nah, ini ada yang malah ada penelitian dari Harvard School itu orang yang pendem marah itu gampang mati 35% ya. Kemungkinan menderita sakit kanker 70%, sakit jantung 40%. Nah, ini hasil penelitian juga ya, teman-teman ya. Nah, sementara ini tadi kan kabar buruknya ya. Nah, sekarang kabar baiknya. Sementara kalau kita mampu melakukan pemaafan, maka pemaafan itu sesungguhnya akan membantu kita secara signifikan untuk mencapai kualitas hidup yang makin baik, yang lebih baik, ya. Kalau itu tadi menurut Worthington ya, ini sekarang menurut Frederick Laskin ini juga seorang ahli pemaafan gitu ya. Jadi pemaafan itu menurut Laskin mengurangi depresi, meningkatkan harapan, menurunkan level kemarahan, meningkatkan hubungan spiritual, meningkatkan percaya diri, berhubungan juga dengan pencapaian tujuan positif. Artinya orang yang memaafkan itu akan lebih produktif hidupnya, akan kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik, ya. Berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan positif. Nah, karena apa? Karena memang hormon-hormon yang muncul ketika orang itu mampu memaafkan, ya, memaafkan itu kan artinya memberi maaf, ya. Jadi dia itu memberi, memberi ya. Orang yang the power of giving. Kalau orang memberi itu hormon yang muncul hormon-hormon apa? Hormon bahagia, ya. Nah, berkaitan semuanya ini 4 hormon bahagia ini ada dopamin, ada oksitosin, ada endorfin, ada serotonin. Nanti teman-teman bisa belajar lebih jauh lagi tentang hormon-hormon ini, ya. Saya akan cepatkan lagi. Nah, ini jadi kalau menurut Fuad Nasori, ini seorang dosen di UII Yogyakarta ya, beliau itu juga meneliti tentang pemaafan. Nah, ini pemaafan itu ternyata memperluas ya, melapangkan atau memperluas, melapangkan, juga meningkatkan gitu ya kualitas hidup kita. Kita jadi gampang bersyukur, kita jadi lebih tahan ya, tahan banting. Kualitas pernikahan jadi lebih baik, mental health-nya baik ya. Kita merasa hidup kita lebih meaningful, lebih bermakna lagi. Kita merasa puas hidup ini, merasa ridho dengan hidup ini ya. Nah, itu kan ada hubungannya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini barangkali orang yang memaafkan itu juga akan mudah untuk memperoleh nafsul mutmainnah gitu ya. Yang dia ridho dan kemudian Allah juga ridho. Kemudian dipanggil, wahai hamba, kamu termasuk golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Kayak gitu. Masya Allah ya, teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita dimudahkan oleh Allah untuk memaafkan ya.
Ini manfaat dari pemaafan semuanya ini ya. Saya nggak bahas lebih panjang lebar biar waktunya cukup. Oke. Nah sekarang saya ingin cerita tentang forgiveness dari seorang anak itu ya. Awalnya anak sih dulunya ya, sekarang sudah dewasa. Namanya Meni ya. Meni ini punya isu forgiveness dengan ayahnya gitu ya. Waktu kecil dia diperlakukan buruk oleh ayahnya. Nah, saya nggak mau cerita panjang lebar, waktunya nggak cukup gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah dia memaafkan ayahnya, apa yang kemudian apa ya namanya keajaiban ya, keajaiban yang terjadi. Ya, ternyata dia merasakan bahwa hatinya itu lapang. Setelah memaafkan ayahnya, hati Meni ini lapang karena hilangnya marah dan benci. Teman-teman saya nge-flash, nge-flag, halo, Lancar Ustazah. oh, lancar. Kok tadi Iya, video saya ini ya, video saya kok nggak bergerak ya? Betul? di saya ini lancar. Oh, oke, baik. Baik. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Meni itu ketika dia diperlakukan buruk oleh ayahnya, ya, dia merasa awalnya nggak apa-apa gitu ya, maksudnya nggak ada apa-apa, nggak masalah. Tapi ternyata kemudian dia muncul. Halo, ini kayaknya Oh iya. Suaranya Ustazah lancar, hanya videonya ini yang oke. Sekarang sudah ya. iya, suara lancar, jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Tapi Oke. slide juga terlihat ya. Slide saya terlihat ya, teman-teman. Terlihat kan? Terlihat Ustazah. Baik, saya lanjutkan. Tadi mohon maaf ya, tadi apa namanya nge-freeze sebentar. Nah, jadi Meni ini kemudian ternyata keajaiban yang dialami oleh Meni ketika dia memaafkan ayahnya itu adalah pertama hatinya lapang, lebih lapang. Dia ngerasa hatinya itu lebih lapang. Yang tadinya itu gampang banget dia kalau apa ya, kalau ingat ayahnya atau bertemu dengan ayahnya itu nggak nyaman banget gitu. Dia cuma improvisasi gitu ya. Dia cuma apa ya, kayak semacam bersandiwara gitu, kayak nggak ada apa-apa. Padahal dia sebetulnya membenci banget gitu ya. Nah, ternyata dengan memaafkan tuh hatinya jadi lapang karena hilangnya marah dan benci. Kemudian yang kedua, hatinya jadi lebih bahagia karena dia bisa memberi atau membalas dengan yang lebih baik, bahkan sampai mengajak umroh ayahnya ya. Yang ketiga, oke, itu dia bisa mendoakan orang tuanya itu, orang ayahnya itu dengan lengkap. Karena dulu sebelum memaafkan nggak berani mendoakan secara lengkap. Allahumma firli wali walidayya. Nggak diteruskan. Warhamhuma kama rabbayani shaghira itu nggak diteruskan. Kenapa? Karena kalau diteruskan, ini si Meni ini khawatir kalau nanti ayahnya tuh sama Allah diperlakukan sebagaimana ayahnya memperlakukan dia ketika masih kecil. Nah, tapi enggak, setelah memaafkan dia, oh enggak, bapaknya juga atau ayahnya juga ternyata memperlakukan dia dengan baik kok. Gitu. Ada waktu-waktu dia memperlakukan dengan baik kok, enggak cuman dia perlakukan buruk terus menerus gitu. Jadi akhirnya dia bisa men-switch ya kondisi doanya itu bahwa oh oke, ayahnya enggak bakalan disiksa oleh Allah gitu ya, karena ayahnya juga sayang sama dia kayak gitu. Setelah memaafkan ya. Jadi setelah memaafkan itu seseorang tuh bisa nge-switch ya, mindsetnya terhadap seseorang. Jadi lebih berimbang. Kalau dulu dia pandangnya cuma buruk, benci. Setelah memaafkan itu jadi nanti oh iya dia juga ada baiknya loh. Nah itu juga ada proses nanti dalam proses memaafkan langkah-langkah memaafkan di buku saya itu ada latihannya seperti itu ya. Gimana nge-switch-nya gitu. Oke. Lalu yang keempat sehat jiwa dan raga. Berbagai macam penyakit itu sembuh. Jadi Meni itu ketika dia dewasa pada saat karirnya itu justru moncer-moncernya gitu ya, itu ternyata dia malah karena stres tinggi ya. Orang kan yang kalau belum memaafkan itu kan tadi otaknya seperti orang yang stres, jadi kan beban sedikit aja udah stresnya luar biasa. Nah kalau ketika stres tinggi itu kan gampang banget sakit kan ya, imunnya turun, gampang sakitnya, gampang kena kuman, gampang maksudnya ketika kuman masuk itu gampang jadi sakit gitu ya. Nah kayak gitu. Nah, itu ternyata setelah memaafkan, dia lebih sehat. Yang dulunya itu sering ke rumah sakit, dalam 1 tahun, 2 tahun tuh bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik opnam itu, jadi nggak pernah sama sekali. Dalam 1 tahun tuh opnam atau sakit apa itu jadi semakin sehat.
Nah, begitu teman-teman. Lalu yang kelima, hidupnya lebih nyaman, lebih produktif, ya. Masa depan terasa lebih indah dan jadi punya rindu pada ayahnya. Kalau dulu dia itu nggak pingin, kalau ada lagu rindu ayah itu nggak ngaruh, nggak ngefek. Tapi sekarang jadi rindu sama ayahnya. Nah kayak gitu ya. Ini miracle-nya. Nah sekarang saya mau cerita tentang miracle saya sendiri ya, di mana saya pernah mengalami kecelakaan yang namanya sampai sampai mengalami yang namanya PTSD. PTSD itu post traumatic stress disorder. Ini gangguan kejiwaan karena satu peristiwa yang traumatis, teman-teman ya. Saya mengalami kecelakaan di bulan November. Saya masih ingat 28 November 2020. Ya, 28 November 2020. Kondisinya seperti ini. Teman-teman pernah ingat ya, seorang artis yang kemudian meninggal sama suaminya ya, dengan mobil Pajero yang ringsek ya. Nah ini saya juga mengalami teman-teman, sebelum dia. Jadi kejadian saya, kalau artis itu kayaknya setelah Lebaran deh, saya lupa. Kalau saya sebelumnya, jadi saya bulan November. Kalau artis itu sekitar bulan April mungkin ya, Lebaran itu. Nah April atau Mei lah. Nah jadi selisih berapa bulan. Mirip kejadiannya teman-teman di jalan tol. Pajero yang saya tumpangi bersama suami dan anak-anak itu apa namanya slip dan kemudian bolak-balik ini ya, berguling-guling ya. Berguling-guling di jalan tol itu. Jadi dia slip langsung terbalik ya, kemudian dia bergerak ke kanan menabrak pembatas jalan, kemudian dia balik lagi menabrak pembatas jalan lagi yang kiri, balik lagi seperti itu 5 kali teman-teman. Dengan kecepatan tinggi ya dalam kondisi yang hujan deras. Nah, saya duduk di belakangnya supir ini yang dikasih apa namanya sarung apa ini karung. Nah, saya itu ada di sini teman-teman. Ini bisa dibayangkan atasnya ini remuk, kacanya remuk, hancur semua. Koper-koper yang ada di semuanya terlempar keluar. Semua tas kecuali tas saya yang ada Qur'annya itu tidak terlempar. Semua tas terlempar kecuali tas saya yang ada Al-Qur'annya. Karena saya baru saja memasukkan Al-Qur'annya. Saya murojaah dan hujan deras gelap saya masukkan. Mungkin nggak sampai 5 menit setelah saya masukkan kami kecelakaan itu. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman ini membuat saya sangat-sangat trauma. Setiap malam itu masih terdengar suara derit mobil itu. Duas gitu. Duas, duas itu setiap malam teman-teman seperti mimpi buruk begitu. Dan saya alhamdulillah Allah lindungi kami, saya, suami dan anak saya perempuan bertiga itu selamat. Artinya tidak terluka sedikit pun, teman-teman, tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Allah lindungi. Tapi sopir kami itu ada jahitan di kepala. Ya, ada jahitan di kepala itu sampai jahitnya saja itu 4 jam, teman-teman. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kami bersyukur, tapi ya itu saya ngalamin yang namanya PTSD. Setiap melihat hujan nangis, diajak naik mobil lagi nggak mau. Oh ya Allah, lewat jalan tol atau lihat jalan tol tuh sudah langsung nangis gitu ya. Bahkan melihat Pajero putih itu langsung air mata itu kayak keluar gitu. Jadi kalau misalnya oke lah kita nggak usah ke jalan tol, jalan-jalan aja di dalam kota gitu, nggak usah masuk tol gitu ya. Dalam keadaan tidak hujan gitu. Nah itu tuh lihat kok ya ternyata malah Pajero putih gitu ya, sering yang kelihatan tuh, dan itu langsung membuat dadanya nyesek dan nangis gitu, air mata itu terus keluar. Nah ini itu berbulan-bulan teman-teman, dan saya nggak self diagnose ya untuk menyatakan bahwa saya mengalami PTSD. Jadi itu ada diagnosisnya oleh ahli gitu ya. Jadi saya mengalami PTSD. Dan benar apa yang saya lakukan teman-teman? Saya mereview kembali. Ini saya punya ilmu yang Allah titipkan tentang pemaafan. Sekarang saya mengalami yang namanya PTSD. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Nah, saya mulai mencoba teman-teman, berusaha memaafkan. Apa saja, siapa saja yang perlu saya maafkan pada saat itu. Ternyata yang perlu saya maafkan tuh ya tentu saja yang utama sopir saya ya, karena dia tuh nggak nurut gitu, dibilangin suruh berhenti dulu di Ngawi itu dia, ayo kita ke rest area dulu berhenti, nggak mau dia, nanti aja Bu di Solo, di Boyolali gitu. Saya suruh turunkan kecepatan, dia sudah turunkan kecepatan, kemudian balik lagi naikkan kecepatan. Pokoknya dia tuh nggak nurutnya, aneh, ini sesuatu yang aneh ya teman-teman sebetulnya. Jadi ya
memang sudah waktunya terjadi gitu ya. Tapi saya kan membenci gitu ya, marah gitu, bukan benci, marah sama supir saya itu. Saya juga marah sama suami saya karena suami saya waktu itu bilangnya nggak naik Pajero gitu. Tapi kenapa yang dikeluarkan Pajero? Kemudian saya juga marah pada mobil Pajero itu sendiri. Kok kenapa pasalnya Pajero sehingga saya membenci Pajero, apalagi Pajero putih gitu. Saya membenci hujan, saya membenci jalan tol. Saya marah sama diri saya sendiri. Nah, semuanya itu teman-teman, saya maafkan satu persatu. Ya, yang paling sulit tentu saja supir saya ya. Aduh, marah banget saya sama supir saya itu. Itu paling sulit. Nah, itu terus itu saya marahkan dan ternyata Masya Allah kemudian saya skor lagi PTSD-nya itu alhamdulillah sudah sembuh teman-teman. Dan ini ternyata ada hasil penelitiannya teman-teman. Ini tadi ya yang saya lakukan, ternyata ada penelitiannya. Nah, apa hasil penelitiannya? Nah, dilakukan oleh Dr. James Dean Kalsi. Dia adalah seorang founder of Forgiveness Foundation International. Dia penerima hadiah Nobel gitu ya, Nobel perdamaian tahun 2018. Nah, dia bilang bahwa for my own trauma and resulting PTSD, forgiveness work the best. Jadi untuk trauma dan PTSD-nya dia gitu ya, forgiveness itu ternyata the best, yang terbaik gitu. Artinya untuk orang-orang yang mengalami trauma itu pemaafan tuh luar biasa pengaruhnya. Jadi Dr. James Dean Kalsi ini mengatakan bahwa pemaafan itu, forgiveness itu dapat menghentikan gitu ya inner dialog ya, dan terus apa ya memutar kembali film-film gitu ya tentang trauma yang kita alami itu dihentikan dengan pemaafan. Yang tadinya saya tuh hampir setiap malam itu ya Allah teringat kembali kejadian-kejadian itu gimana mobil itu bisa saya bisa melihat rumput gitu loh. Pas waktu mobilnya di bawah tuh kan kelihatan rumput itu balik lagi begini, masya Allah itu kan apa ya diputar ulang terus gitu ya. Itu ternyata dengan memaafkan kita bisa stop teman-teman. Nah itu masya Allah keajaiban dari pemaafan yang Allah kasih ke kita. Jadi pemaafan tuh apa ya bahkan untuk kasus-kasus traumatik juga bisa, teman-teman. Bukan hanya kita disakiti oleh seseorang. Ini traumatik ini berarti situasinya, kejadiannya itu yang membuat kita tersakiti secara mental gitu ya, sampai trauma. Ternyata pemaafan itu juga dia bilang kan work the best ya, work the best. Jadi bekerja dengan baik sekali gitu ya, sangat baik. Nah, ini teman-teman ya, pelajaran yang kita bisa ambil bahwa kita nggak bisa mengubah masa lalu yang sudah terjadi, masa lalu yang buruk yang sudah terjadi. Tapi kita bisa memperindah masa depan. Nah, gitu teman-teman. Nah, sebelum saya membahas ini, 3 langkah kunci pemaafan. Tadi pertanyaannya Mbak Kuma, Mama Kuma, saya bahas dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah gimana saya bisa menurunkan ego, ya, betul ya, menurunkan ego saya sehingga saya bisa mudah memaafkan. Karena masih ingat ternyata dia sudah mengkhianati, saya kayak masih belum terima. Nah, ini teman-teman, ada 3 langkah kunci pemaafan. Sebenarnya pemaafan itu kan perjuangan ya, perjuangan panjang. Makanya orang pemaaf itu hadiahnya bukan piring cantik, bukan payung cantik, tapi surga dan pemaafan dari Allah gitu ya. Karena memang pemaafan itu tidak semudah yang dikatakan, cuman katanya maaf gitu aja ya. Ya udah aku maafin, enggak. Ternyata memang butuh perjuangan hati, perjuangan di batin kita. Nah, kenapa demikian? Karena proses untuk memaafkan itu ternyata membutuhkan 3 langkah ini, teman-teman. Yang pertama, terima. Tadi saya mendengar tuh, Mama Kuma mengatakan saya nggak terima, masih belum terima, betul ya Mama Kuma ya? Saya belum terima gitu ya, belum ridho dengan kejadian itu, nggak bisa nerima, kok kamu bisa melakukan itu gitu ya? Betul. Betul ya. Nah, karena memang ini pintu gerbangnya. Ya. Terima itu pintu gerbang pemaafan. Kalau kita belum bisa terima dengan kejadian itu, belum ridho dia melakukan itu, padahal itu sudah terjadi dan itu sudah tertulis. Ini kalau di buku saya rinci, nggih, tapi karena hari ini kita waktunya pendek, maka saya ya yang penting-penting saja. Di buku insya Allah saya tulis lengkap, nanti bisa direview kembali. Jadi
Untuk teman-teman yang nanti memang butuh proses pemaafan dan butuh panduan ya yang lebih lengkap, sebenarnya saya membuat kelas pemaafan, tapi ini masih belum ya, saya belum bikin. Boleh bisa belajar lewat buku dulu gitu ya. Nah, jadi terima itu, kondisi terima atau ridho atau acceptance ya, istilah bahasa Inggrisnya acceptance. Itu perlu dilakukan dulu sebelum tahap-tahap yang lain, sebelum langkah-langkah yang lain. Mesti terima dulu. Apa yang perlu diterima? Terima bahwa itu sudah tertulis, itu ada di surat Al-Hajj ya. Surat Al-Hajj ya. Surat Al-Hadid, teman-teman. Surat Al-Hadid, nanti dicatat aja. Saya soalnya nggak keluarkan slide-nya karena waktu ya. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ya, teman-teman nanti bisa cek di situ bahwa Allah itu sudah tulis, bahkan daun yang jatuh pun itu Allah sudah takdirkan sebelum kita diciptakan. 5.000 tahun sebelum kita diciptakan, dan itu mudah bagi Allah. Nah, gitu ya. Artinya takdir itu dia berkhianat, dia melakukan ini, itu sudah Allah takdirkan. Gitu. Nah, ini perlu kita terima. Satu, takdir itu sudah tertulis. Yang kedua, apalagi yang perlu kita terima? Mungkin kita juga semacam belum membuat sistem sehingga menyulitkan seseorang untuk berkhianat misalnya, sehingga pengkhianatan itu terjadi gitu misalnya ya. Artinya apa? Kita juga punya andil gitu loh terhadap terjadinya pengkhianatan itu. Nggak tahu andilnya seperti apa ya. Nanti ini bisa dievaluasi pada diri sendiri. Yang ketiga, yang perlu kita terima apa? Kita perlu terima bahwa ya seseorang bisa loh melakukan kesalahan sebagaimana kita juga melakukan kesalahan. Kalau dia nggak salah, maka nggak perlu kita maafkan ya. Justru karena dia salah, maka kita perlu maafkan gitu kan ya. Itu kejadiannya. Jadi ya seseorang bisa melakukan kesalahan sebagaimana kita, dan seseorang itu butuh pengampunan, butuh pemaafan sebagaimana kita juga butuh pemaafan dari Allah. Bagaimana kita bisa meminta, mengharap pemaafan dari Allah, pengampunan dari Allah, rahmat dari Allah. Kalau kita sendiri juga nggak mau memaafkan, gitu ya. Karena seseorang bisa saja salah, bisa seorang, dan kita nggak tahu nanti di akhirnya itu apakah kondisi kita yang lebih baik dari dia, atau dia nanti jadi bertobat, kemudian dia jadi lebih baik, bahkan nyalip kita gitu, malah dia justru yang husnul khotimah gitu ya. Jadi seperti itu, kita nggak tahu. Intinya ya nggak ada seseorang tuh yang lepas dari kesalahan. Kita pun juga bisa salah, dan kita pun juga mungkin salah juga, pernah salah juga sama dia. Kita pun butuh pemaafan. Gitu. Itu yang perlu kita terima, teman-teman. Terus yang perlu kita terima lagi apa yang penting? Dia itu di samping kesalahannya, dia juga mungkin punya kebaikan. Nah, itu perlu kita terima juga, teman-teman. Kadang-kadang ya seperti tadi loh, kisah Menik kepada ayahnya. Ketika dia belum bisa memaafkan, dia pikirnya ayahnya itu buruk, pokoknya buruk, ayahnya itu jahat sama dia, nggak ada sayang-sayangnya. Tapi ternyata dalam proses pemaafan, dia ya terima, ini harus jujur ya, harus jujur. Nanti ada tekniknya namanya TDS, terima dia seutuhnya. Itu kita harus jujur, oh iya ternyata di balik kesalahannya dia, di balik sikap buruknya dia, itu ada kebaikannya loh, yang perlu kita terima gitu. Dia itu nggak buruk toh, ada baiknya juga. Nah, yang baiknya itu kita terima. Itu mudah-mudahan jadi lebih mudah lagi untuk memaafkan. Nah, ini kita perlu, ini apa ya? Karena jujur itu perlu ya, karena kita kan kalau udah marah tuh kadang kan fokus pada keburukannya, kebaikannya tertutup. Nah, ini kita bisa ongker-ongker ya. Apa diongker-ongker itu, dibongkar itu. Oh, ternyata dia ada baiknya juga. Bisa di mute ya, Mbak Nisa. Tolong, siap. Itu terima ya, teman-teman. Nah, yang kedua sekarang paham. Kalau sudah bisa terima, nanti kalau sudah terima itu insya Allah secara emosi kita jadi lebih lapang, lebih tenang, gitu ya. Sehingga kemudian pikiran kita bisa bekerja dengan baik untuk memahami. Jadi terima itu adalah untuk menurunkan kondisi emosional kita gitu ya, yang tadinya mungkin nggak nyaman menjadi lebih nyaman, dan kalau sudah tenang, hatinya lebih tenang, maka fungsi kognitif kita gitu ya, itu jadi lebih bisa bekerja, logika bisa lebih bekerja, jadi kita bisa memahami. Nah,
kita bisa memahami. Oke, ya. Belum ada yang cat lagi ya. Oke. Ini langkah yang kedua. Memahami itu nanti ada teknik-tekniknya ya. Gimana kita bisa memahami kok bisa sih itu terjadi gitu. Kejadian itu kok bisa terjadi? Apa latar belakang dia melakukan itu? Nah, kemudian apa apa hal baik ya atau niat baik dia melakukan hal itu? Menurut teman-teman, orang berkhianat itu ada niat baik enggak sih? Saya ingin tanya dulu. Halo? Ya, kurang tahu nih. Kayaknya ya enggak ya. Enggak ada ya? Ya, nanti ini di langkah kedua ini nanti kita bisa lebih memahami, nantinya bisa kita lebih paham lagi bahwa ternyata ya ada satu prinsip gini. Di balik perilaku buruk seseorang itu selalu ada terselip intensi positif. Ini prinsip. Ya. Saya ulang ya. Di balik perilaku buruk seseorang itu bisa terselip intensi atau niatan positif. Loh kok bisa? Iya. Bahkan apa keburukan yang dilakukan orang? Misalnya mencuri, merampok, berzina. Ada loh niat baiknya itu ada loh. Niat positifnya itu ada loh. Apa niat positifnya? Menyenangkan dirinya sendiri. Menyenangkan dirinya sendiri. Pingin membahagiakan dirinya sendiri. Ya, untuk kepentingannya sendiri nih. Betul, itu niat positif untuk dia, untuk dirinya sendiri. Mungkin dia kepepet, misalnya nyuri kepepet. Ini kemarin saya dapat share, ada kejadian yang mana seseorang itu mencuri, kemudian dihakimi oleh massa sampai kemudian dia meninggal. Setelah meninggal ada HP di sakunya itu yang bunyi. Dan setelah dinyalakan HP itu oleh masyarakat itu dinyalakan, itu yang terdengar adalah suara anak kecil. Anak kecil itu bilang, ayah sudah dapat uang ayah, kami lapar ayah, berasnya nggak ada ayah, nggak ada yang bisa dimasak. Orang-orang saling berpandangan, kemudian bagaimana mungkin orang yang mereka bunuh itu ternyata adalah seorang ayah yang dia mencurinya itu mungkin karena kelaparan anak-anaknya itu, istrinya dia nggak punya duit. Dan dia terpaksa mencuri untuk ngasih makan anaknya. Coba bayangin. Itu intensi positif loh. Yang salah apanya? Yang salah itu caranya. Nah, ini perlu dipahami teman-teman. Pisahkan. Ketika kita mau memaafkan itu pisahkan antara intensi atau niatnya dengan caranya. Hanya dengan itu kita bisa kemudian adil menilai seseorang, kenapa dia melakukan itu, dan kemudian lebih mudah empati dan kemudian lebih mudah memaafkan. Coba pelajari latar belakang dia. Nah, ini ada tekniknya, teman-teman. Nanti ada tekniknya di buku itu saya jelaskan ya, ada AADD itu ya, ada apa antara dia dan aku gitu ya. Kenapa sih kamu kok melakukan ini pada aku? Atau apa latar belakangnya dan sebagainya itu nanti terkuat di situ, di teknik itu. Dan ini biasanya sih memang kalau dilakukan sendiri mungkin agak membingungkan ya. Nah, biasanya perlu panduan. Nah, itu biasanya saya kasih di training atau pelatihan. Tapi di buku saya sudah saya berusaha jelaskan secara detail. Kita semacam masuk ke ke dia gitu ya. Maksudnya masuk untuk memahami dia itu kita seakan-akan masuk ke dia gitu. Berperan menjadi dia. Itu ada di buku. Nah, nanti bisa dipraktekkan. Jadi ternyata dia melakukan itu ada latar belakangnya. Nah, latar belakang inilah yang mencoba kita pahami gitu ya. Kita coba untuk pahami. Nah, ketika kita paham, insya Allah itu kita jadi ngerti, oh ternyata dia begini. Nah, misalnya contoh kasus Menik tadi. Menik itu mendapat perlakuan buruk dari ayahnya. Apa niat baik ayahnya? Ternyata ayahnya itu pinginnya Menik itu disiplin. Cuman ayahnya itu kan zaman dulu belum ada kajian-kajian parenting ya. Jadi anaknya itu diperlakukan secara keras, membentuk disiplin anak itu dengan cara keras, secara otoriter gitu ya. Karena ayahnya berpikir bahwa itulah cara terbaik untuk
mendisiplinkan anaknya kayak gitu. Nah, yang nggak bisa diterima oleh Meni itu waktu itu. Tapi setelah tahu, oh ternyata ya mungkin ayahnya itu pingin dia pinter, oh pingin dia itu, pingin Meni itu pingin disiplin belajar, jadi anak yang pinter, jadi anak yang sukses itu. Cuman caranya yang salah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi masya Allah ya, ini di langkah pahami. Nanti mamaku mah bisa runut nih dari terima, pahami, kemudian lepaskan. Ya, yang ketiga itu lepaskan. Ya, saya share lagi ya. Share screen lagi. Yang ketiga apa? Lepaskan. Lepaskan itu apa maksudnya? Yang masih tersisa emosi-emosi negatif, emosi-emosi nggak nyaman, yang masih ada di dalam dada itu dilepas, perlu dilepas. Gimana caranya? Nah, ini yang lumayan panjang kalau dibahas sekarang. Ada lengkapnya, lebih lengkapnya di buku atau kita di pelatihan, insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan teman-teman. 10:30 ini saya dikasih waktu sampai jam berapa nih? Jam 10.30 Ustazah. Tapi kalau dirasa rekan-rekan masih ingin sharing dengan Ustazah, tidak buru-buru, monggo. Oke, ya. Ini lepaskan itu nanti intinya adalah apa ya, semacam releasing ya, atau let it go. Di sini saya yang utama adalah ikhlas. Ikhlaskan. Lepaskan itu yang utama adalah ikhlaskan. Maksudnya apa ikhlaskan itu? Gini. Kita kan tadi lah mungkin belum terima, belum bisa memahami misalnya. Sekarang gini. Dia memperlakukan seperti itu, ini Mama Kuma ya. Dia memperlakukan Mama Kuma seperti itu. Ya itu tentu saja ya kita marah misalnya, kita nggak suka misalnya. Oke. Ini ada rasa nggak suka ya, ada rasa marah. Ini yang perlu kita lepaskan. Nah, gimana caranya? Gini memandangnya. Dia melakukan itu bukan urusan kita. Kita nggak perlu ngurusi urusan orang lain. Gitu ya. Yang perlu kita urusi adalah respons kita. Apa respons terbaik yang perlu kita lakukan dalam kasus ini? Adalah ikhlas melepaskan. Mengikhlaskan kasus dia itu biar Allah yang urus. Ini ada prinsip di sini. Ada satu ayat Al-Quran, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Itu surat apa ya? Alam Nasrah ya. Bahwa setiap kebaikan sebesar biji zarah pun maka dia akan melihat balasannya. Jadi urusan perbuatan dia itu urusan dia sama Allah. Antara aku dan dia, aku bisa memutuskan untuk selesai. Kholas. Aku sama dia urusannya udah selesai. Itu namanya kita memfinishkan bisnis kita. Maksudnya tadi kan unfinished ya. Ini supaya finish gimana? Ya udah. Aku dan kamu selesai urusan. Urusan kamu itu urusan kamu dengan Allah. Perbuatanmu itu perbuatan. Nah, sekarang aku memutuskan untuk memaafkan kamu, untuk kebaikanku sendiri, keindahan masa depanku, untuk produktivitas diriku sendiri gitu ya, untuk amal solehku sendiri, dan untuk harapanku. Ketika aku memaafkan kamu, maka aku berharap Allah nanti juga akan memaafkan aku. Karena ketika kita berhadapan dengan Allah nanti di yaumil hisab, yang kita butuhkan itu apa, teman-teman? Yang kita butuhkan itu adalah ampunan dan rahmat dari Allah. Ya kan? Ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan, pemaafan, rahmat dari Allah kalau kita tidak memaafkan orang lain? Gitu prinsipnya. Ya. Jadi insya Allah kalau kita memaafkan ya, urusan kita dengan dia udah selesai. Urusan dia biar urusan Allah. Ya kan? Urusan kita dengan dia selesai. Selesai itu kholas, finish. Nah, artinya itu kita ikhlas, insya Allah. Nah, kalau orang yang ikhlas itu balasannya apa dari Allah? Insya Allah surga.
Gitu teman-teman ya. Jadi inilah yang 3 langkah kunci pemaafan, tapi bagaimana tekniknya, bagaimana penjelasannya. Nah, itu yang tidak mudah ya teman-teman ya. Yang tidak mudah, dan itu insya Allah saya jelaskan di buku saya ya. Insya Allah teman-teman kalau misalnya ingin mempelajari pemaafan ini dari buku yang saya tulis ya, boleh nanti follow ya Instagram saya Kastini @kastini_s_kaspan ya. Nanti di sana ada link di bio saya itu. Cuman sekarang karena apa ya, linknya itu sudah dibuat dengan harga normal ya, mungkin kemarin teman-teman ada yang bilang, karena itu dari penerbit ya, harga buku saya ini kan kalau dari penerbit itu 205 teman-teman, memang tebal bukunya dan hardcover gitu ya. Jadi ini 257 halaman, terlihat ya, apakah terlihat ini saya teman-teman? Halo? Terlihat Ustazah. Lihat ya. Terlihat bukunya. Soalnya di saya nge-freeze ya. Oke. Jadi buku ini tebal dan buku ini apa namanya? Hardcover gitu ya. Kenapa kok dibikin hardcover? Supaya teman-teman itu bisa baca berulang-ulang. Karena memaafkan dia tadi tuh. Sekali baca ya oke, pasti ada progres insya Allah ya. Tapi kadang-kadang masih ada kasus-kasus tertentu yang masih susah seperti tadi disampaikan oleh Mama Kuma. Nah, boleh diulang lagi. Boleh, ini merupakan siklus ya. Terima, pahami, lepaskan. Kak, masih belum selesai nih skornya. Ini skor tertinggi untuk memaafkan sempurna itu 5 ya. Misalnya skornya masih 4. Wah, diulang lagi nggak apa-apa. Kasusnya sama. Nanti ada teknik-teknik yang misalnya menulis unsent letter ya, surat yang tidak perlu dikirimkan, ada TDS, teknik menerima dia seutuhnya, ada AADD, ada banyak teknik-tekniknya, dan kemudian juga saya tuntun di situ pertahapan gitu ya, jadi bertahap-tahap gitu, langkah demi langkah maksud saya. Nah itu insya Allah nanti teman-teman mungkin bahkan kalau memang benar-benar menerapkan langkah demi langkah, insya Allah ada progres ya, kecuali memang kasus-kasus yang berat, yang traumatis ya. Kalau yang kasus traumatis itu memang mungkin perlu terapi gitu ya. Nah, insya Allah saya juga bisa membantu. Saya juga seorang terapis. Kalau memang teman-teman butuh, nanti bisa setelah membaca buku ini bisa berkonsultasi ya. Kemarin juga ada teman dari Medan sudah membeli buku tapi belum selesai. Ternyata memang kasusnya berat sekali ya. Setelah konsultasi ternyata insya Allah dia jadi lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Alhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan ya, ini udah terbitan. Oh iya, saya bilang kan harganya 205. Nah, khusus untuk teman-teman yang hadir webinar pagi ini, saya berikan harga khusus gitu ya. Jadi ada diskon. Jadi dari 205 menjadi 150.000 saja. Nanti itu diskonnya. banyak, diskonnya 55.000. Ya, ini belum ongkir ya. Kalau ongkir kan kalau Surabaya aja murah sih ya. Sekitar Surabaya maksud saya. Kemarin teman-teman juga ada yang pesen tuh sampai 8 buku gitu ya. Waktu kapan hari saya webinar tuh dari Jakarta tuh pesen 8 buku, ada yang 2, ada yang masing-masing 1 kayak gitu. Jadi memang saya mudahkan teman-teman untuk belajar gitu ya. Insya Allah 150.000 saja. Nanti bilang sama admin, namanya Mbak Nisa juga nih, tapi bukan Mbak Nisa yang sekarang ya. Sekarang jadi host ya. Jadi sama namanya Mbak Nisa itu nanti bilang bahwa sudah ikut webinar di rumah umat, insya Allah gitu ya. Jadi minta harganya nanti saya kasih tahu Mbak Nisa 150.000 saja, gitu teman-teman ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Oke, ini nanti saja. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi atau Mama Kuma mau tanya lagi boleh. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas penyampaian yang luar biasa nih materinya. Rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Ya, kayaknya ada pertanyaan Ustazah dari Kak Seira. Ustazah, kalau semisal sudah memaafkan tapi sulit melupakan dan melepaskan emosi negatif, bagaimana nih Ustazah? Sebentar ya, Mbak Sheila. Kak Seira ini dia. Iya, Kak Sheila ya, Kak Sheila. Kak Sheila ini dari Jakarta, Bu Mimi. Kenapa? Kak Sheila ini dari Jakarta. Jakarta, Masya Allah. Oh iya, dari Jakarta. Kalau semisal sudah memaafkan, tapi sulit melupakan dan melepaskan emosi negatif, bagaimana Ustaz? Nah itu,
saya boleh bilang ya bahwa proses, alhamdulillah, terima kasih Mbak Seira. Berarti Mbak Seira sudah melakukan proses pemaafan, hanya belum selesai. Nah itu ya. Jadi proses pemaafan itu masya Allah ya. Kita itu kan kalau hampir tiap Lebaran gitu kan biasanya dapat ceramah itu ya dari ustadz itu ya. Memaafkan itu salah satu ciri orang yang bertakwa gitu ya, di surat Ali Imran ayat 134 kan, yaitu wal afina anin nas itu kan, memaafkan kesalahan orang lain, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Itu ciri orang yang bertakwa ya, mulai dari yang nafkah kan lapang atau sempit gitu ya, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan orang lain, ciri orang yang bertakwa. Tapi gimana cara memaafkan? Ustadz tuh nggak pernah, nggak ada langkah-langkahnya seperti apa, cara-cara, pokoknya maafin kan gitu ya. Intinya pokoknya maafin. Nah, itulah yang membuat kita itu memang perlu butuh proses, butuh perjuangan untuk memaafkan. Makanya saya menulis buku ini supaya membantu teman-teman prosesnya pemaafan itu tidak semudah membalik pisang goreng gitu kan, Federico gitu ya. Jadi memang ada tahapannya seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi Mbak Seira, kalau misalnya masih sulit melupakan, kemudian belum bisa melepas emosi negatif, memang ada teknik-teknik yang perlu dilakukan. Tapi untuk melupakan itu gini, tadi saya sudah sampaikan, mungkin gabungnya agak terlambat tadi ya Mbak Seira, bahwa memaafkan itu tidak harus melupakan gitu. Justru nanti dengan teknik-teknik yang ada itu, misalnya ya, dengan AADD ya, antara aku dan dia tadi, teknik AADD nanti ada di buku itu, gimana caranya setelah kita paham, oh baru kita bisa ngerti, oh ternyata emang latar belakang kejadian itu emang seperti ini, sehingga oh oke, itu memang ya wajar. Kalau seandainya aku jadi dia, mungkin aku juga melakukan hal yang sama. Itu akan memudahkan kita untuk memaafkan. Dan nggak perlu melupakan, justru gitu ya. Yang perlu dilupakan itu kebaikan kita pada orang lain, lupakan ya. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, lupakan. Tapi kalau orang lain berbuat salah pada kita, nggak perlu dilupakan, justru untuk mengambil pelajarannya. Justru kesalahan orang lain itu peluang untuk kita loh, untuk memaafkan gitu. Karena memaafkan itu ada pahalanya. Memaafkan itu amal soleh, memaafkan itu ciri orang yang bertakwa, itu peluang kita berbuat kebaikan. Coba kita ubah mindsetnya seperti itu. Akan mudah bagi kita untuk memaafkan. Gitu ya. Jadi nggak perlu dilupakan, justru itu adalah Allah kasih pelajaran sama kita. Allah kasih peluang kebaikan pada kita untuk memaafkan. Karena apa? Nanti teman-teman pelajari ya. Saya kok tadi nggak bikin slide-nya ya. Jadi di surat, mungkin maksudnya Mbak siapa tadi, Mbak Kumiko ya. Tadi kan membaca surat Asy-Syu'ara ya. Sebetulnya Asyura, ayatnya benar tuh. Asyura ayat 36, 37, kemudian sampai 40, ada 43. Itu di situ proses pemaafan tuh dituntunkan sama Allah. Ternyata memaafkan itu bukan kewajiban. Allah itu tahu betul orang yang disakiti itu sakit banget, itu Allah tahu betul, sehingga Allah nggak langsung memerintahkan kamu wajib memaafkan. Kalau kamu nggak maafkan, kamu tak masukkan neraka, misalnya gitu. Enggak. Ternyata memaafkan itu adalah sebuah pilihan, respons. Kamu boleh maafin, boleh juga enggak. Kalau enggak gimana? Misalnya belum bisa memaafkan, bahkan Islam tuh ada hukum kisos gitu ya. Jadi boleh itu berproses kayak gitu, itu masya Allah. Sampai ulama Imam Al-Ghazali itu berani menyatakan begini ya, terhadap seseorang yang sudah melakukan kezaliman kepada kita itu punya 3 pilihan respons. 1, membalas dengan yang lebih zalim, itu jelas nggak boleh ya, kan kita berarti berbuat zalim. Bagaimana membalas dengan berbuat yang lebih zalim itu? Artinya dia berbuat buruk pada kita, kemudian kita juga berbuat buruk pada dia. Misal kita itu nggak membalas langsung, misalnya kita dikhianati lalu kita ikut mengkhianati, enggak, tapi kita menggibah dia terus menerus, itu juga sudah membalas gitu ya. Itu juga sudah membalas. Itu yang pertama ya, membalas secara zalim. Yang kedua, membalas secara adil. Nah ini dibolehkan dalam Islam. Membalas secara adil itu tadi yang ada hukum kisos itu kan. Ya, mata dengan mata, nyawa dengan nyawa, kayak gitu ya. Kalau kita dipukul begini, maka kita boleh membalas dengan pukulan yang sama di tempat yang sama dengan tingkat
pukulan atau intensitas yang sama. Kalau kita lebih nemen, pembalasan lebih kejam, ya berarti kita dolim. kalau mukulnya lebih ringan, ya nggak apa-apa, itu sudah baik gitu. Tapi dibolehkan ternyata yang seperti itu. Jadi nggak harus langsung memaafkan. Tapi ada respons yang lebih baik lagi, the best-nya, ya, yaitu membalas dengan cara yang mulia. Apa membalas dengan cara yang mulia itu? Yaitu memaafkan dan kemudian mau mendoakan, bahkan mau menyambung silaturahim lagi dengannya. Wais, itu keren banget. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu bisa memaafkan para sahabatnya yang dahulunya itu memusuhi, yang dulunya itu bahkan ingin membunuh seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dulu ingin membunuh Rasulullah, tapi Rasulullah maafkan. Bahkan kemudian ternyata menjadi sahabat Rasulullah yang beliau cintai. Bahkan sekarang makamnya pun berdampingan dengan Rasulullah, Umar bin Khattab. Kan begitu. Bagaimana dengan Khalid bin Walid? Bagaimana dengan siapa itu yang tadi? Astagfirullahaladzim. Yang menumbak paman Hamzah itu siapa namanya? Ada teman-teman yang masih ingat? Siapa namanya? Ya. Hah? Tadi ada di slide saya. Hindun. Siapa? Hindun. Ya Hindun tuh yang nyuruh. Yang nombak siapa? Temannya Bilal itu. Siapa namanya? Wahsy. Wahsy, ya, Wahsy. Bagaimana Rasulullah memaafkan Wahsy? Nah, ini bagus pertanyaannya. Hubungannya dengan melupakan. Rasulullah itu memaafkan Wahsy, kemudian Wahsy masuk Islam. Cuman Rasulullah berpesan, wahai Wahsy, aku memaafkan kamu, tapi janganlah engkau berlalu, sering-sering berlalu di depanku. Karena apa? Karena aku akan masih ingat kejadiannya. Bagaimana kondisi jasad paman beliau yaitu Hamzah radhiyallahu anhu ketika ditombak oleh Wahsy dan kemudian disobek dadanya oleh Hindun, diambil jantungnya gitu ya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan juga tulang hidungnya, mulutnya, kupingnya itu juga diciderai gitu ya. Itu sangat menyedihkan bagi Rasulullah. Dan Rasulullah tidak lupa dengan kejadian itu walaupun Rasulullah memaafkan Wahsy. Itu teman-teman. Jadi berat memang. Jadi nggak harus melupakan. Tapi Rasulullah sudah nggak marah lagi pada Wahsy, nggak marah. Hanya Rasulullah nggak bisa melupakan kejadian itu. Nggak apa-apa. Jadi nggak harus lupa gitu ya, Mbak Seira. Dan bagaimana melepaskan emosi negatifnya? Nah, itu ada tekniknya. Ada tekniknya biasanya saya kasih di pelatihan. Tapi untuk teman-teman yang mau melakukan sendiri, ada cara yang simple, yang mudah, namanya unsend letter. Unsend letter itu adalah surat yang tidak dikirimkan. Jadi ada ganjalan di sini, masih rasa marah. Tulis aja, aku marah sama kamu, aku masih marah sama kamu karena kamu begini. Aku berharap kamu begini. Sebenarnya aku itu sayang sama kamu, tapi kamu melakukan ini pada aku. Tulis aja, nggak usah difilter, nggak usah ditulis ini benar apa salah. Ungkapkan aja perasaan. Justru pada saat emosional. Nah, itu namanya melepas emosi, mengalirkan emosi. Nah, gitu ya. Itu namanya. Nah, setelah ditulis suratnya itu nggak perlu dikirimkan, tapi insya Allah secara energi itu sampai, secara kuantum pesannya itu akan sampai. Gitu. Banyak keajaiban dari menulis surat unsend letter dari yang saya tahu dari alumni pelatihan saya. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Ada satu seorang ukti gitu ya, yaitu hubungan dengan ibunya itu nggak bagus. Ya. Dia kalau ketemu ibunya itu karena dia marah gitu ya, dia masih menyimpan benci. Kalau ketemu ibunya itu cuma kayak sandiwara doang gitu, maksudnya ya senyum-senyum gitu. Tapi itu sebetulnya hatinya itu nggak gitu gitu. Nah, setelah dia mengikuti pelatihan dan dia menulis unsend letter itu untuk mamanya itu, dia tulis. Kemudian dia lapor sama saya. Ya Allah Mimi, terima kasih Mimi. Sekarang saya bisa senyum yang lepas, yang ikhlas, yang saya sama mama itu bisa ngobrol akrab gayeng dari hati ke hati Mimi. Wow, itu satu keajaiban teman-teman. Bertahun-tahun dia tuh nggak bisa ngobrol sama mamanya, nggak bisa ngobrol akrab sama mamanya. Itu bisa. Ada lagi satu alumni dia lapor sama saya, Mimi, setelah saya nulis surat, saya tuh nggak pernah chat-chatan WA sama bapak saya, sama papa saya. Tiba-tiba papa saya itu mengirimkan chat ke saya, mengirimkan foto-foto saya waktu kecil lewat chat HP, chat WA.
Itu keajaiban bukan teman-teman? Keajaiban itu. Keajaiban itu ketika dialirkan gitu ya emosinya itu, energinya itu, diterima pesannya oleh papanya itu, dan tiba-tiba sebelumnya papanya itu nggak pernah kirim-kirim, nggak tahu hubungannya itu nggak bagus ya gimana. Tiba-tiba papanya itu ngirim foto-foto dia waktu kecil itu, dia sampai nangis tuh dia. Ada lagi yang begini, baru nulis belum selesai. Dia nun sewu, dia itu divorce gitu ya, berpisah sama suaminya, dan dia kan berarti mengasuh 2 anaknya. Nah, mantan suaminya itu lama nggak ngirim apa namanya nafkah untuk anaknya. Lalu dia tuliskan, ini belum selesai nulis, masih mungkin kalimat terakhir gitu, tiba-tiba HP-nya itu ada notifikasi. Papanya itu transfer duit untuk anaknya. Coba bayangkan. Bagaimana itu ya? Itu keajaiban itu. Itu the miracle-nya itu coba. Baru nulis loh. Baru nulis surat. Belum lagi nanti teknik-teknik yang lainnya. Gitu teman-teman. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi saya sarankan Mbak Seira nanti nulis surat. Justru pada saat emosional, kita lagi sedih, lagi marah, itu langsung ambil kertas, ambil pulpen, tuliskan aja. Setelah itu dilipat, taruh di amplop, dilem, atau boleh disobek-sobek, dibuang, boleh terserah. Tapi yang penting energinya atau bukan energi ya, emosi yang nggak nyaman tadi itu mengalir, sudah dikeluarkan di kertas itu, kayak gitu ya. Itu teknik yang simple, yang sederhana. Tapi ada teknik-teknik yang mungkin perlu terapi ya, itu mungkin kasus-kasusnya bisa beda-beda, semacam itu ya. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas pencerahannya. Untuk absen letter itu harus ditulis di kertas ya Ustazah. Misalkan kalau kayak ngetik gitu di HP, ungkapan lewat HP itu gimana? Terus dihapus gitu. Iya, apa beda ya? Beda. Unsent letter itu sebaiknya ditulis dengan tangan. Karena ada bagian otak kita, namanya otak cingulatus ya. Cingulatus itu yang melatih fleksibilitas otak ya, fleksibilitas dalam berpikir. Jadi kalau kita pakai HP itu nggak tahu ya, hasil penelitian saya nggak ngerti, tapi lebih bagus ketika menulis dengan tangan itu, apalagi dengan tulisan tegak bersambung. Menurut hasil penelitian neuroscience itu jadi lebih bagus untuk otak cingulatus kita gitu. Jadi mengalirkan energi buruknya, negatifnya itu ya, emosi negatifnya itu jadi lebih bagus. Karena sambil memperbaiki ya bagian-bagian otak kita. Karena ternyata orang-orang yang belum memaafkan, sakit hati, menendam, itu struktur otaknya ya, itu kok difoto. Orang sama dengan otak yang stres tuh gerowong-gerowong. Apa itu? Wah, itu ngeri banget ya. Maksudnya gini, ternyata saya tahu lihat fotonya, ternyata gitu ya, sampai gerowong-gerowong. Betapa beda sama orang tuh yang sudah maafkan, nggak ada beban, nggak ada apa. Ya namanya stres pasti ada, tapi segera diselesaikan. Karena orang yang punya beban berat di punggungnya itu kan akan semakin sulit gitu. Tapi kalau nggak ada beban, kita hidup itu ada masalah tuh enteng gitu. Menyelesaikannya itu gampang, lebih gampang dibanding kalau kita masih punya unfinished business yang menumpuk gitu ya. Bayangin. Mungkin saya pernah ketemu tuh sama orang yang senyum aja susah loh. Ngeluarin air mata, menangis itu susah. Air mata saya sudah kering, Bunda, dia bilang gitu. Setiap malam dia menangis dulunya itu, sampai kemudian nggak bisa nangis lagi. Saking sakit hatinya. Nah, itu bagaimana dia bisa memaafkan? Alhamdulillah, akhirnya dia bisa memaafkan dan kemudian bisa baik lagi sama si dia. Saya nggak perlu cerita kasusnya ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih Ustazah. Ada pertanyaan dari Kak Jihan nih. Ustazah, adakah pelatihan pertemuan offline-nya untuk Insya Allah saya mau bikin. Mungkin saya belum bisa janji ya. Ini masih mau bikin webinar yang seperti ini dulu. Karena kalau saya tiba-tiba bikin pelatihan tanpa orang banyak tahu tentang buku saya, tentang pelatihan saya, nanti juga pesertanya mungkin nggak banyak. Jadi insya Allah teman-teman ikuti aja Instagram saya. Nanti kalau saya mau bikin pelatihan, insya Allah saya akan umumkan di situ.
Jadi saya nggak aktif di Facebook ya, saya cuma Instagram saja. Dan saya memang untuk pelatihan ini saya sudah off berapa lama ya, karena kemarin memang 1 tahun. Nah ini kenapa saya tadi bahas 2023, 2024 gitu. Karena selama tahun 2023 itu banyak sekali kejadian dalam hidup saya, hidup kami, dalam keluarga kami itu yang luar biasa, kayak roller coaster kehidupan kami itu. Jadi saya itu sampai kok mikirin pelatihan gitu ya. Alhamdulillah buku saya terbit aja udah alhamdulillah gitu. Jadi banyak ujian kami kemarin di 2023. Nah itu juga perlu apa yang nggak tercapai ini saya perlu maafkan diri saya sendiri. Saya perlu ikhlas menerima takdir, ridho maksud saya, ridho dan kemudian ikhlas memaafkan apa saja. Termasuk memaafkan itu termasuk kejadian ya, kejadian, peristiwa, takdir itu perlu. Jadi nggak cuma orang-orang yang menzalimi saja, tapi takdir-takdir buruk pun itu juga perlu kita maafkan gitu. Seperti kecelakaan tadi itu kan saya sampai marah gitu sama jalan tol, itu apa salahnya gitu kan, sama hujan sama gitu ya teman-teman. Masya Allah. Oh ini anu ya, kameranya hilang. Gitu teman-teman. Ya, Masya Allah. Rekan-rekan barangkali ada yang ingin sharing dengan Ustazah Hasini, masih saya persilahkan mulai. Ya, silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Alhamdulillah saya senang sekali nih hari ini bisa sharing lagi tentang pemaafan. Karena saya sudah agak lama sih nggak sharing, karena ya itu tadi 2023 kemarin tuh luar biasa ujiannya ya. Tapi ada juga nikmatnya, alhamdulillah. Nikmat yang besar, saya berangkat haji dengan suami secara mendadak gitu ya, persiapannya hanya sekitar 2 minggu. Betapa panggilan haji itu rahasia ya. Tapi di balik itu saya juga ada musibah-musibah yang banyak, termasuk ibu saya yang meninggal sepulang saya haji. Saya meninggal 2 minggu lebih setelah saya pulang dari haji. Itu dukanya sampai sekarang masih ada. saya memberi waktu diri saya sendiri untuk berduka, nggak apa-apa, masih sedih gitu kalau ingat ibu, nggak apa-apa. Kayak gitu teman-teman, sayangi diri sendiri. Jadi kita memaafkan itu adalah bentuk sayang sama diri sendiri. Kita apa ya namanya? Ya self love itu kan ya self love lah, oke lah nggak apa-apa. Bagian dari self love gitu, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kita memaafkan itu sebenarnya menyayangi diri. Kalau kita nggak memaafkan, berarti kita nggak menyayangi diri sendiri. Kok bisa? Iya. Kalau orang nggak memaafkan itu kan, tadi kan udah tahu tuh, apa itu namanya, risikonya ya kan? Kita bisa sakit loh. Mau kamu sakit gitu. Satu di dunia ya. Yang kedua misalnya nggak produktif. Oh kita jadi apa? Ya kurang baik lah prestasinya. Di akhirat nanti bagaimana? Kita dapat pemaafan dari Allah enggak gitu. Ya, sementara kita mengharapkan itu gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesempatan ya untuk diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memaafkan orang-orang yang telah menyakiti, sehingga kita kembali kepada Allah itu dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang selamat ya, qalbun salim. Karena ya orang-orang yang hatinya qalbun salim itulah orang-orang yang berhak masuk surga ya. Itu hati calon penduduk surga itu qalbun salim gitu ya, hati yang amin. gitu. Terima kasih Ustazah.